Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang manajemen peserta didik yang pada titik poinnya saya akan menyampaikan konsep dasar manajemen peserta didik dan implementasi dan dalam pendidikan Islam. Nanti bisa diperhatikan yang pertama yaitu tentang outline materi hari ini. Jadi kita akan membahas 4 poin ini yang tentunya nanti bisa untuk ilmu untuk kita semua. Yang pertama tentang definisi manajemen, kemudian definisi manajemen peserta didik itu apa, tujuan manajemen peserta didik itu apa, kemudian urgensi manajemen peserta didik itu apa. Jadi 4 poin ini nanti akan kita bahas di dalam pertemuan kita hari ini. Yang pertama, definisi manajemen peserta didik. Jadi secara umum, manajemen peserta didik itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efisien. Nah, artinya apa? Ini adalah pengertian umum. Jadi di dalam manajemen itu ada 4 poin. Jadi komponen utamanya apa? Yang sudah sering kita bahas di pertemuan sebelumnya yaitu apa? Perencanaan, jadi planning. Jadi dalam sesuatu kegiatan apapun itu harus ada planning atau ada perencanaan. Kadang kita aja istilahnya mau pergi kemanapun itu kan ada perencanaan. Nah, perencanaan ini penting karena memang agar nanti dari dalam pengorganisasian pelaksanaan sampai controlling atau evaluasi nanti kita benar-benar bisa terlaksana sesuai rencana. Jadi poin pertama perencanaan ini sangat penting gitu. Kemudian pengorganisasian atau organizing. Jadi setelah perencanaan selesai kita nanti akan ke eh, apa ke organizing. Jadi siapa yang misalkan dalam sebuah kegiatan ya, di dalam sebuah kegiatan, di dalam sebuah organisasi, siapa yang menjadi ketuanya, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa. Jadi itu penting seperti itu. Yang ketiga ini adalah actuating atau controlling. Ya, jadi ini actuating ya. Jadi pelaksanaan ini adalah actuating. Pelaksanaan ini tentunya tidak terlepas dari perencanaan jadi pelaksanaan ini tidak terlepas dari poin awal tadi yaitu perencanaan ini. Jadi apa yang dilaksanakan di sini ya harus sesuai dengan perencanaan awal, tidak boleh meleset. Kemudian pengendalian atau controlling. Controlling ini biasanya untuk mengevaluasi. Jadi setelah semua kegiatan selesai, dievaluasi. Apa yang bagus kita pakai lagi, apa yang kurang kita evaluasi agar apa pelaksanaan atau kegiatan selanjutnya itu bisa lebih baik daripada pelaksanaan sebelumnya. Dan ada ayat Al-Quran yang terkait tentang definisi manajemen yaitu surat An-Nisa yang artinya dan hendaklah takut kepada orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang anak-anak mereka yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi seperti itu. Kemudian ini adalah definisi manajemen peserta didik. Apa definisinya? Yang pertama adalah keseluruhan proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan efektif dan efisien. Nah, tentunya dari pengertian itu tidak terlepas dari 4 poin ini. Jadi harus berpusat pada peserta didik, kemudian kegiatan itu juga harus berkelanjutan dan sistematis. Tentunya kan ada perencanaan kalau ada berkelanjutan. Kemudian holistik dan komprehensif, artinya menyeluruh. Jadi tidak hanya memikirkan tentang pengetahuan aja, jadi aspek karakter, kemudian sosial, keagamaan itu juga harus terpenuhi. Kemudian pengembangan potensi. Jadi ini juga tidak kalah penting, artinya setiap anak punya kompetensi sendiri-sendiri. Tentunya berbeda
anak A dengan anak B kompetensinya lah itu seorang guru atau di dalam manajemen peserta didik itu perlu yang adanya pengembangan potensi dari dari anak-anak itu sendiri. Kemudian dalam pendidikan Islam, manajemen pendidik adalah amanah untuk mengembangkan fitrah dan potensi sesuai nilai Islam. Nah, ini dalam sudut pandang Islam ini juga ada manajemen peserta didik. Apa itu? Yaitu anak itu adalah amanah untuk mengembangkan fitrah dan potensi sesuai nilai Islam. Makanya kita harus benar-benar direncanakan secara benar, diorganisasi secara benar, dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan dievaluasi agar kegiatan nanti bisa lebih baik lagi dari kegiatan sebelumnya. Kemudian ruang ruang lingkupnya apa toh manajemen peserta didik? Jadi ini mulai dari perencanaan, penerimaan, pengelompokan, pembinaan sampai evaluasi. Nah, di sini perencanaan ini perlu yang namanya analisis kebutuhan atau proyeksi jumlah. Artinya apa? Ketika kita akan merencanakan misalkan rekrutmen ya. Jadi anak itu nanti akan eh, kita merekrut dalam jumlah siswa berapa. Anak ini nanti ketika sudah masuk seperti apa pengelompokannya. Kemudian nanti setelah itu mau diajar apa, bagaimana cara pengembangan potensinya, bagaimana kita mendidik karakter itu sesuai dengan visi misi sekolah tersebut. Jadi seperti itu. Jadi analisis kebutuhan ini biasanya berpacu pada sarana prasarana. Jadi eh, misalkan sekolahan kita itu hanya mempunyai ruang kelas satu atau dua untuk tahun ajaran ini. Jadi kita kebutuhannya berarti ya hanya dua kelas itu. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tentang rekrutmen, seleksi dan registrasi atau orientasi. Nah, ini adalah poin-poin penerimaan. Jadi mulai rekrutmen peserta didik, seleksi, registrasi, orientasi itu nanti direncanakan seperti apa? Rekrutmen bagaimana cara mendaftar di SMPA misalkan. Proses seleksinya nanti seperti apa? Registrasinya nanti juga seperti apa? Orientasinya nanti setelah masuk kayak apa? Nah, ini juga penting disampaikan seperti ini. Jadi ruang lingkupnya seperti ini. Kemudian pengelompokan dan penempatan. Klasifikasi kemampuan dan pembagian kelas. Biasanya ini ketika terjadi yang rombelnya lebih dari satu, pengelompokan dan penempatan. Itu kebijakan kelas atau sekolah masing-masing. Tergantung sekolah ini mengelompokkan siswa-siswa yang tipenya A, siswa-siswa yang tipenya B di kelas B, siswa-siswa yang tipenya C di kelas C. Jadi ini biasanya dilakukan di kelas SMP atau di SD yang mungkin siswanya lebih dari satu rombel. Jadi begitu. Kemudian pembinaan dan pengembangan akademik, non akademik, karakter dan akhlak. Ini kaitannya dengan pembiasaan-pembiasaan yang di luar pembelajaran. Jadi anak itu harus dididik karakternya seperti apa, harus bagaimana. Jadi seperti itu. Kemudian ada evaluasi dan tindak lanjut. Biasanya evaluasi ini ulangan, ya. Jadi seperti UTS, UAS. Jadi seperti itu. Itu adalah bentuk evaluasinya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan, yaitu tujuannya manajemen peserta didik yaitu dari aspek akademik adalah meningkatkan prestasi belajar. Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan intelektual. Ini dari aspek akademik. Kemudian aspek karakter, membentuk kepribadian berakhlak mulia. Kemudian menanamkan disiplin dan tanggung jawab. Aspek sosial, mengembangkan interaksi sosial. Kemudian membangun toleransi dan kerjasama. Kemudian dari aspek spiritual apa? Jadi memperkuat keimanan dan ketakwaan. Jadi keimanan itu seperti apa, ketakwaan itu seperti apa. Jadi harus diterapkan dalam sikapnya, sifatnya. Jadi dari perilakunya. Kemudian membuat generasi yang robbani. Nah, ini juga penting. Jadi untuk anak. Kemudian tujuan berdasarkan tahapan. Jadi ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Memenuhi kebutuhan administratif, mengelola kehadiran, mengatasi masalah pembelajaran harian. Nah, ini yang biasa dilakukan sekolah-sekolah, ya. Kemudian mencapai target kurikulum, jangka menengahnya, mengembangkan bakat, kemudian membangun kultur sekolah yang positif. Ini jangka menengah. Kemudian jangka panjangnya apa? Menghasilkan lulusan berkualitas, mempersiapkan jenjang selanjutnya membentuk generasi yang berkontribusi tentunya bagi dirinya sendiri, bagi orang terdekat, bagi nusa dan bangsa. Jadi seperti itu.
Kemudian yang terakhir adalah tentang urgensi manajemen peserta didik. Jadi ada tiga kelompok, yaitu yang pertama adalah kompleksitas karakteristik. Itu seperti apa? Keberagaman latar belakang, perbedaan kemampuan, dinamika, dan perkembangan. Kemudian tuntutan kualitas, standar nasional atau internasional, kompetensi global, kebutuhan SDM berkualitas. Kemudian yang terakhir adalah amanah dan tanggung jawab, kepercayaan orang tua, tanggung jawab moral, agama, dan investasi masa depan. Jadi itu untuk materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih, kalau ada kesalahan saya akhiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.